Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan. Biarlah kami memulai hari ini dengan mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami dapat melewati tahun 2024 dengan kasih dan rahmat serta pertolongan-Mu dan masuk dalam tahun 2025, hari yang pertama bulan Januari tanggal 1 ini. Semua itu karena kasih dan penyertaan anugerah-Mu yang mulia, yang agung, yang besar bagi kami, yang membentuk kami dan memakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa kepada-Mu agar Engkau menjadi mata kami dan awasi arah langkah kami ya Bapa. Bantu kami untuk menjadi bijaksana ketika kami tidak mengerti. Saat kami tersesat, biarlah ini menjadi doa kami. Bimbing kami ke tujuan yang benar dan lindungi kami ke tempat kami yang aman dengan rahmat-Mu ya Bapa. Kami berdoa agar kami dapat menemukan cahaya-Mu dan merangkulnya di dalam hati kami, dan merasakan kehangatan kasih-Mu ketika kegelapan mengisi hari-hari kami. Bimbing kami ke tempat Engkau berada dan lindungi kami dengan rahmat-Mu. Berilah kami iman agar kami bisa memperoleh keselamatan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa dan mulia. Haleluya, 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 amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini tanggal 1 Januari 2025 ini dengan judul Memulai Tahun Baru dengan Pengharapan dan Kebenaran. Memulai tahun baru dengan pengharapan dan kebenaran. Teks Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17 dan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya membacakannya mulai dengan 2 Korintus 5 ayat 17, dan saya akan melanjutkan dengan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan.
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya lanjutkan dengan Mazmur 121 ayat 1-8. Mazmur 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlalap. Sesungguhnya tidak terlalap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan hari ini, memulai tahun baru dengan pengharapan dan kebenaran. Teks Alkitab yang telah dibaca 2 Korintus 5 ayat 17 dan Mazmur 121 ayat 1-8. Pada hari pertama tahun baru ini, tanggal 1 Januari 2025 ini, kita merenungkan kasih setia Tuhan yang memberi kita kesempatan baru untuk hidup kudus dan memperkuat iman. Ada 4 poin utama berhubungan dengan judul renungan kita, memulai tahun baru dengan pengharapan dan kebenaran. Poin utamanya, 1. Pengampunan dan pemulihan. Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya membacakan sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pengampunan dan pemulihan. Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dosa, kegagalan kita di tahun 2024 sudah berlalu. Kita masuk dalam tahun yang baru bersama Kristus. Kita diciptakan baru. Siapa di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang kedua, kebenaran dan pengharapan. Kita harus memandang ke depan dengan pengharapan dan kebenaran. Mazmur 121 ayat 1-2. Alkitab menyatakan, Mazmur 121 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan
mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga, ketergantungan pada Tuhan. Kita harus bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Sebagaimana dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat 8. Saya membacakannya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlalap. Sesungguhnya tidak terlalap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ketergantungan pada Tuhan, kita harus bergantung pada Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Susah dan senang, tetap bergantung kepada Tuhan. Sakit dan sehat, tetap bergantung kepada Tuhan. Punya uang atau tidak punya uang, tetap bergantung kepada Tuhan. Kita bekerja atau penganggur, tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap bergantunglah pada Tuhan. Karena ketergantungan pada Tuhan itu indah. Tuhan yang menjaga, melindungi kita sesuai dengan janji kebenaran firman-Nya. Iya dan amin. Yang keempat, komitmen baru. Berjanjilah untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjanji. Berikan komitmen baru. Kalau tahun yang lama kita kadang-kadang tidak komitmen, biar tahun yang baru ini kita komitmen. Tahun 2025 ini berjanjilah untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, berdoa senantiasa, baca firman Tuhan, beribadah, melayani, memuji dan menyembah Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan. Satu, pertama, pengampunan Tuhan dan mulai hidup baru. Terima pengampunan Tuhan dan mulai hidup baru. Yang kedua, fokus pada pengharapan dan kebenaran Tuhan. Tiga, jaga ketergantungan pada Tuhan. Tetap hidup bergantung pada Tuhan saja. Yang keempat, berjanjilah untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, berbagilah kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Mari kita memulai tahun baru ini, 2025 ini, dengan pengharapan dan kebenaran. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih setiamu. Tolonglah kami memulai tahun ini, 2025 ini, dengan pengharapan dan kebenaran. Haleluya. Amin. Ada beberapa sikap kritis dan praktis dalam menjalani tahun baru 2025 ini. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis dalam menjalani tahun baru 2025. Sikap spiritual. 1. Refleksi diri, evaluasi hidup dan iman tahun lalu. Kalau ada kegagalan tahun lalu, jangan sampai kita gagal lagi tahun yang baru ini. Jadi kita evaluasi hidup dan iman tahun lalu. Yang kedua, pengampunan, minta ampun atas kesalahan dan kegagalan kita. 3. Komitmen baru. Berjanjilah untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhan. 4. Doa dan puasa. Intensifkan doa dan puasa untuk memperkuat iman. Yang kelima, membaca Alkitab. Perdalam pemahaman firman Tuhan. Sikap pribadi. 1. Evaluasi tujuan. Tinjau dan perbarui
tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup kita? Menjadi kaya kan? Menjadi tenar kan? Menjadi orang berpangkat kan? Tetapi tujuan setiap anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus adalah memiliki karakter Kristus, menjadi sama seperti Kristus. Kasih, kesabaran, kepedulian, pengampun, biar memiliki karakter Kristus. Tujuan hidup kita adalah memiliki karakter Kristus. Yang kedua, perencanaan. Buat rencana, aksi untuk mencapai tujuan kita. 3. Prioritas. Tentukan prioritas hidup. Mana yang penting, mana yang primer, mana yang sekunder. Prioritaskan dalam doa dan berpuasa. Prioritaskan dalam pujian dan penyembahan. Prioritaskan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan prioritaskan dalam kita melayani Tuhan. 4. Kemandirian. Jangan bergantung pada kekuatan manusia, tapi bergantunglah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kelima, keseimbangan. Jaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan ibadah. Sikap sosial. 1. Kasih sayang, berbagi kasih dan kebaikan kepada orang lain. 2. Pelayanan, melayani orang lain dengan tulus. 3. Kerjasama, bangun hubungan harmonis dengan sesama. 4. Keadilan, berdiri untuk kebenaran dan keadilan. 5. Pengampunan, beri ampun kepada orang lain yang mungkin telah berbuat salah kepada Anda. Sikap praktis. 1. Kelola waktu. Manfaatkan waktu dengan efektif. Waktu berdoa, waktu baca firman Tuhan, waktu ibadah, waktu mendengar firman, waktu bersaksi. Kita kelola waktu dengan baik, dengan efektif. 2. Atur keuangan, kelola keuangan dengan bijak. Kita menggunakan keuangan bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi biarlah berdasar kebutuhan kita. Kita mohon hikmat dari Tuhan agar kita dengan bijak mengelola keuangan kita. 3. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan tubuh. 4. Hindari kebiasaan buruk. Tinggalkan kebiasaan tidak sehat. Hal-hal yang tidak sehat. Tidak beristirahat, tidak mau berdoa, tidak berpuasa, tidak mau memuji dan menyembah Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Tinggalkan kebiasaan buruk itu. 5. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain. Motivasi. Aku dapat segala sesuatu dari Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan memberkati kita mulai dari tanggal 1 Januari ini sampai tanggal 31 Desember 2025 nanti. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini pengajaran firman Tuhan mengingatkan kami Bapa pada tanggal 1 Januari tahun 2025 ini. Terima kasih. Tuhan mengajar kami supaya kami memulai tahun baru dengan pengharapan dan kebenaran. Biar kami hidup penuh pengharapan kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan saja. Tolong kami Bapa. Kadang-kadang kami lalai, kadang-kadang kami jatuh, kami tidak stabil. Tolong kami, mampukan kami supaya hidup dengan pengharapan kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus yang manis yang berkuasa menuntun kami, jaga kami, lindungi kami, arahkan kami, tuntun kami ke arah kebaikan dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini, presiden, wakil presiden,
para menteri, kabinetnya, dan pemimpin-pemimpin yang lain, Polri, TNI. Tuhan berkati, berikan hikmah dan kebijaksanaan, kemampuan kepada mereka supaya dapat memimpin rakyat pada bangsa Indonesia yang besar ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di pelosok dunia ini, benua ini, agar setiap orang boleh mendengarkan nama Yesus. Nama Yesus diproklamirkan, disampaikan, diberitakan, agar setiap orang boleh mendengar dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang memuji Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di surga menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, pengikutnya, dan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan hentikan peperangan, hentikan permusuhan, pertikaian, hentikan kejahatan, biar negara-negara, bangsa-bangsa aman, boleh memulai tahun baru 2025 ini dengan pengharapan dan kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jamah Bapa para pemimpin bangsa-bangsa dan negara-negara ini supaya penuh dengan kasih, pengampunan, hentikan peperangan, hidup di dalam damai, hidup dalam sukacita, sejahtera, dan hidup memulia, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, negara-negara, bangsa-bangsa semuanya aman. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, mungkin mereka dalam konflik keluarga atau di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Keluarga Kristen sama-sama boleh melayani Tuhan, beribadah ke gereja. Suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami, dan orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, dan sama-sama beribadah di rumah Tuhan, di bait Allah, dan sama-sama menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang, dan membawa salam bagi dunia. Agar mereka, jika orang melihat mereka, orang boleh percaya kepada Kristus yang mereka lihat melalui kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dari denominasi apapun saja. Jika mereka mengajar tentang Kristus, mereka adalah saudara kami. Terima kasih Bapa. Tuhan jamah berkati para pemimpin gereja, para pendeta, gembala-gembala jemaat, dan gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati. Ada tekanan, Tuhan berikan kekuatan. Ada kebutuhan, Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya, hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah penginjilan, sekolah-sekolah Alkitab, STT. Kiranya Tuhan memberkati. Biar semua dari sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah penginjil, dan sekolah-sekolah Alkitab ini semua mengajarkan tentang kebenaran tentang Kristus ya sebagai Juru Selamat umat manusia. Biar kami hidup punya pengharapan dan kebenaran di dalam menjalani tahun yang baru ini, tahun 2025 ini, dan berjalan bersama dengan Kristus, percaya kepada Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa secara khusus STTRM, di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di STTRM. Kiranya Tuhan memberkati STTRM, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, berkati para mahasiswanya S1, S2, S3, biar boleh menjadi berkat, garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia,
menjadi pemimpin yang handal, menjadi pemimpin yang berkualitas untuk mempengaruhi dunia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRI makin berjaya, nama Kristus dimuliakan, dan banyak menghasilkan produk-produk, jiwa-jiwa para pemimpin, mahasiswa-mahasiswa yang handal dan dapat melayani Tuhan dan mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni mereka. Mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Penyakit apapun yang mereka derita, di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh lainnya, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di pankreas, di saluran kemih, di prostat, penyakit diabetes, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit apapun, otot yang lama, saraf yang lama, di dalam penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar, dan keluar. Aku perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah diselamatkan, kami telah percaya telah sehat kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdiri dan berjalan oleh kuasa dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya kami umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini butuh kasih dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Kami terima, kami pegang berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.